Halo keluarga Indonesia, selamat malam. Saya Riri Artakusuma. Senang sekali malam hari ini alhamdulillah bisa kembali menyapa Anda, menyapa Indonesia dalam Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Dan seperti biasa, kalau misalkan di dalam Indonesian Strong From Home, Ayah Edi sudah selalu hadir menemani. Dan kali ini memang saya muncul karena rekan saya Nancy Moko Ginta sedang berhalangan hadir. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk sama-sama kita mencari tahu apa sih yang nantinya akan di-sharingkan oleh Ayah dan juga tamunya pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyapa Ayah terlebih dahulu. Ayah, selamat malam. Selamat malam Mbak Riri dan selamat malam smart listener di seluruh tanah air. Gimana kabar Ayah malam hari ini? Luar biasa. Bahagia sekali nih. Dapat kesempatan emas bisa mengundang orang yang luar biasa nanti. Bener banget. Ya, nanti kita tahu akan siapa yang ya, kita undang. Ya. Iya. Dan nantinya sebelum saya menyampaikan siapa sih sebetulnya narasumber atau tamu kita pada kesempatan malam hari ini, Ayah bawa tamu loh ini ya. Jauh-jauh dari Surabaya katanya gitu ya. Datang ke sini hanya untuk memenuhi undangan Ayah Edi katanya gitu ya. Nah, Anda nantinya bisa berinteraksi di 0812 11 12 959. Nah, langsung saya mau memperkenalkan tamu kita pada kesempatan malam hari ini. Sudah ada Bapak Munif Hatib. Beliau adalah konsultan pendidikan, penulis bestseller Sekolahnya Manusia. Pak Munif, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Gimana kabarnya Bapak? Jauh-jauh dari Surabaya ya. Akhirnya bisa datang ke Smart FM. Iya. Oke, Ayah, ini apa sih maksudnya ini mengundang Pak Munif tumben? Ini kan 2 kali saya menemani Ayah ya di Indonesian Strong From Home. Kali ini agak unik sedikit, kita mengundang Pak Munif. Maksud Ayah apa nih? Ya begini, kita tahu semua bahwa anak-anak kita baru saja menyelesaikan ujian, baru saja mereka berstres-stres ria mengikuti pola sistem pendidikan yang ada. Nah kemudian saya terinspirasi 3 tahun yang lalu oleh bukunya Pak Munif ya tentang sekolahnya manusia gitu. Judulnya saja sudah menohok sebenarnya kalau kita perhatikan. Lantas yang ada ini sekolahnya apa kan? Kalau sampai benar ada jelas-jelas gitu ya. Iya, harus ditulis sekolahnya manusia begitu. Tapi melihat dan membaca isinya, tentunya pasti kita akan tersadarkan ya mengenai bahwa ada sesuatu yang keliru dengan sistem pendidikan anak kita yang ada ini, sehingga ada seorang yang sampai melihat begitu jeli dan memberi judul. Kalau saya sebenarnya yang agak merinding itu judulnya, kok bisa ya gitu dapat judul seperti itu kan, sekolahnya manusia gitu. Dan saya melihat selama 8 tahun saya berkiprah di pendidikan. Nah nanti kita bisa tanya juga beliau, ternyata kita sama-sama nyasar di pendidikan. Teman-teman saya bilang tersesat di jalan yang benar katanya. Untung jalan yang benar jalan ya. yang benar. Nah ternyata saya mendapati bahwa lebih banyak orang-orang di negeri kita ini yang merasa pendidikan itu nggak ada yang salah gitu, biasa-biasa saja dan sudah benar-benar saja begitu. Dan kesadaran bahwa pendidikan yang sesungguhnya yang baik buat manusia dan buat anak manusia dengan cara yang manusiawi itu ternyata belum terpikirkan. Nah dari sana saya berpikir terus bagaimana atau kapan saya bisa berbicara bareng dengan Pak Munif. Tapi itu baru sebuah pemikiran yang saya lemparkan ke Tuhan. Dan Tuhan ternyata merespon sekaligus pada saat beliau sudah menulis buku lanjutannya, yakni Gurunya Manusia ya Pak Munif ya. Jadi kayaknya Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa tunggu, masih ada satu karya besar lagi supaya nanti lengkap. Nggak cuma sekolahnya, begini loh caranya jadi guru bagi anak manusia dan bukan bagi anak yang bukan manusia. Benar. Ini sebetulnya dari kedua judulnya saja sudah sangat menohok ya. Selain memang sinkronisasinya ada. Iya. Nah kemudian saya minta juga, saya selalu lempar kepada Tuhan karena Tuhan adalah yang maha kuasa untuk mengatur momen-momen penting begitu. Akhirnya saya katakan kalau memang demikian, maka berilah saya sebuah momen untuk bisa mengundang Pak Munif untuk membongkar habis tentang 2 bukunya di sini. Mungkin saya pikirkan ya yang paling mudah adalah melalui radio talk kita, karena kita didengarkan oleh 20 kota di Indonesia. Paling tidak hari ini ada 500.000 orang yang mendengarkan kita seluruh Indonesia. Dan saya sangat berharap agar
muncul momen ini dijadikan sebuah kesadaran bahwa oh ini loh yang seharusnya diubah dalam sistem pendidikan. Jadi tidak hanya lipsnya saja atau formalitas nama ya SMA jadi SMU, kemudian SMU jadi SMA lagi, atau sistem tes kita dulu zaman saya Sipenmaru, UMPTN, entah sekarang apa Pak Munif begitu. Nah, tapi esensi dasarnya tidak pernah tersentuh sama sekali. Nah, makanya di Facebook saya menghimbau kepada para orang tua untuk mengajak para guru mendengarkan, dan para guru untuk mengajak teman-teman guru mendengarkan, dan kalau bisa direkam. Dan saya telah minta izin kepada Smart FM supaya rekamannya boleh dikopi ulang dan dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Bisa jauh lebih bermanfaat begitu Ayah ya, semuanya mendengarkan. Dan saya juga tadi minta kopinya, dan saya akan menyediakan untuk orang-orang di sekitar saya untuk recopy ya. Jadi bukan copyright Pak, tapi right to copy Pak. Oke, nah kita langsung saja nih nampaknya Ayah ya ke bintangnya langsung narasumber kita ini supaya lebih banyak yang tergabung. Benar. Ini tadi saya juga sempat melihat buku yang dibawa oleh Ayah itu yang keduanya itu ya. Buku keduanya beliau. Ini menarik, Bapak. Saya mau tanya terlebih dahulu sebelumnya nih kepada Pak Munif. Sebetulnya pandangan Anda terhadap pendidikan Indonesia seperti apa sih Pak? Iya. Jadi kalau menurut saya memang pendidikan di Indonesia ini punya masalah dan sangat kompleks masalahnya. Karena itu harus banyak pihak yang ikut bekerja sama membaikkan. Saya dulu orangnya sangat kontroversial. Ada yang tidak setuju langsung, ada yang tidak setuju langsung. Tapi mungkin bertambahnya usia, saya akhirnya berpikir, kenapa tidak kita ciptakan mikro sekolah yang kita bina lah, yang kecil-kecil. Yang mana kalau mikro ini dikumpulkan kan jadi makro. Ya, semacam sel-sel kecil itu. Betul. Iya. Nah, di mikro ini yang problematika pendidikan itu kita coba selesaikan dengan ya mudah-mudahan caranya benar, tepat seperti itu. Caranya manusiawi sekali. Dan setelah 10 tahunan ini kelihatan betul memang hasilnya bahwa ternyata para elemen yang ada di pendidikan ini, guru terutama, orang tua, kan mereka manusia, punya nurani. Kita melihat pada saat pendidikan sudah dikemas persis seperti mesin pencetak batu bata. Anak yang beraneka ragam ini tiba-tiba masuk ke sekolah dicetak dengan pola warna yang sama, padahal mereka berbeda. Pada saat ini terjadi, maka kita melihat keprihatinan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Stres. Ini diproses pendidikannya. Begitu lulus, ya it's nothing. Mereka tiba-tiba terus tidak ada achievement, tidak ada karya. Mereka seperti lulus mencari pekerjaan. Iya, betul. Polanya selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Itu ternyata. Ayah, boleh nggak nanti kita lanjutin lagi selepas jeda berikut ini? Boleh. Saya ngelihat Ayah udah mau ngomong sebetulnya, tapi ngelihat jeda waktu kita break dulu ya Ayah. Boleh, kita kasih waktu untuk Anda juga semua listeners mau sharing tanya-tanya dengan Pak Munif di sini dan juga Ayah Edi, silakan. Kita kali ini hanya melalui SMS. Ini bukan apa-apa sih sebetulnya, hanya untuk mengefektifkan waktu kita aja begitu ya Ayah ya, biar kita bisa lebih gali lebih banyak lagi apa sih yang ada yang dalam pikirannya Pak Munif ini yang nantinya akan di-sharingkan kepada kita, karena pasti banyak sekali begitu ya. Silakan di 0812 11 12 959. Selepas yang satu ini kita masih akan segera kembali untuk Anda. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Memang kalau melihat pendidikan di Indonesia nampaknya seperti yang tadi juga Pak Munif sampaikan, kok kelihatannya begitu seragam, semua anak dicetak gitu jadi satu, sehingga ketika keluar mereka hampir tidak mengenali talenta mereka apa, kompetensinya apa begitu ya, karena semuanya sudah sama. Mungkin Ayah ada komentar tadi di sesi pertama mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Munif ini, Ayah. Ya, Pak Munif tadi cerita tentang masalahnya begitu kompleks. Nah, nanti saya ingin menanyakan kompleks itu apa. Cuma saya ada pengalaman begini, Pak Munif. Saya pernah membimbing ya kira-kira 7 tahun yang lalu sebuah sekolah di Bogor.
Sekarang sekolahnya sudah lumayan banyak diminati. Dulu hanya 27 muridnya. Kemudian waktu itu pendirinya adalah rata-rata lulusan dari bukan guru gitu. Jadi waktu itu saya diundang untuk bagaimana sih ayah untuk membuat sekolah yang kira-kira kalau anak-anak bersekolah itu tidak seperti dulu kami bersekolah. Mereka happy dan sebagainya. Dengan segala daya upaya sudah kita ciptakan. Cuma waktu itu kami kedatangan seorang murid ya. Dulu orang tuanya tinggal di Australia. Nah kemudian muridnya pindah ke sekolah kami SD waktu itu kelas 2 atau kelas 3. Dan komentarnya itu sangat menohok. Sampai sekarang saya masih ingat. Ma, sekolah di sini kok susah bener. Nah gitu, susah bener. Tapi kok orangnya nggak pinter-pinter ya katanya gitu. Nah kira-kira apa yang keliru ini Pak Munif dari sistem pendidikan di tempat kita? Karena saya sadar betul bahwa waktu itu kita langsung meeting, walaupun yang berkomentar anak kecil justru karena anak kecil lah maka kita meeting karena beliau kan jujur ya sebagai seorang anak dan membandingkan dua hal yang sangat kontras gitu. Satu susah, sulit dan panjang waktunya, tapi dibandingkan dengan kok nggak pinter-pinter, udah gitu negaranya kok nggak bagus gitu ya. Waktu itu sih kalimatnya negaranya kok jelek dan kotor, kumuh gitu. Nah itu apa kira-kira Pak Munif? Iya, jadi kalau menyikapi celoteh tadi itu berarti memang kita punya problem di kurikulum sebetulnya. Di kurikulum. Kurikulum itu kalau saya breakdown, saya istilahkan beban bidang studi. Di Indonesia itu terbanyak dan terberat di seluruh dunia. Oh, berarti kita boleh dong mengajukan ke Guinness Book of Record. Iya, mestinya boleh. Bayangkan. Iya, sampai coba kita hitung aja lah. Yang SMA, yang SMP, yang SD. Wah, dahsyat. Itu sampai 21 bidang studi. Dan jujur banyak bidang studi yang tidak dibutuhkan oleh anak, terutama pada jenjang-jenjang tertentu. Banyak yang tidak dibutuhkan, terutama untuk masa depannya. Dan jujur banyak bidang studi yang mestinya dibutuhkan tapi tidak ada. Apa aja itu Pak? Apa Pak yang tidak misalnya yang tidak dibutuhkan tadi? Kalau menurut saya yang pertama yang jadi pondasi adalah karakter building. Ya. Baru tahun ini pemerintah atau Dignas getol menginformasikan bahwa kurikulum KTSP yang baru ini nanti adalah berbasis karakter. Tahun 2011, 2000 nanti akan diaplikasikan 2014. Kita harus sambut baik ini. Tapi masa-masa anak kita sekarang itu lost tentang karakter building. Padahal karakter building ini adalah pintu pertama anak untuk dahsyat pengembangan kompetensinya. Itu akhlak, itu karakter building itu bisa saya katakan dengan bahasa lain adalah akhlak sebetulnya. Sebuah respon anak untuk enjoy menerima materi, dan ini kadang-kadang hilang, tidak ada. Kemudian life attitude. Saya pernah sama teman-teman mengunjungi beberapa sekolah di Singapura. Begitu di lantai 1, waktu kita rombongan jalan, ada anak keluar. Kemudian siswa keluar dari kelas ketika melihat kita sebagai orang asing, langsung disamperin. Mengenalkan dirinya, kemudian tanya Anda dari mana. Kita jawab kita guru-guru dari Indonesia. Kemudian anak ini mengucapkan selamat datang ke sekolah kita. Semoga apa yang Anda cari, kita sekolah ini bisa memberikan jawaban. Kemudian melanjutkan hajatnya. Itu di lantai 1. Saya naik lantai 2, sama. Ada yang keluar, kita disamperin, kemudian mengenalkan diri, sama. Saya tanya sama kepala sekolahnya, kok sama lantai 1 dan lantai 2? Kata kepala sekolahnya, sampai lantai 7 pun Pak Munif, sama. Karena ini life attitude. Kita ajarkan. Nah, betapa banyak life attitude ini lost di sekolah kita. Nah, ini kan hal-hal yang penting. Life attitude itu bagian dari life skill. Nah, communication skill lost, tidak ada. Thinking skill tidak ada. Saya pernah dapat hadiah dari teman yang di Finlandia. Sebuah proses pembelajaran di dalam kelas yang dahsyat sekali. Anak-anak TK ini, kindergarten, itu dikumpulkan sama gurunya, kemudian disuruh menatap pintu kelasnya, kemudian ada suara ketukan di pintu itu. Ketika suara ketukan itu demikian keras, kemudian anak-anak disuruh membuka pintu itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada orang, kosong. Jujur, kalau anak kita langsung teriak, setan. Tapi di sana tidak.
Ayo, kenapa? Kok tidak ada orang? Macam-macam pendapatannya. Mungkin ada burung tadi yang terbang kemudian menabrak pintu sehingga berbunyi. Mungkin ada flash, orang yang cepat sekali mengetuk pintu kemudian langsung lari dan lain. Ini sebetulnya thinking skill, loss. Di kita tidak ada thinking skill seperti ini. Nah, banyak sekali kreativitas, make a product. Nah, jujur, mulai jenjang apapun, jarang sekolah-sekolah kita yang memunculkan produk siswanya. Jarang. Produknya adalah rapot kognitif. Tapi produk, saya jarang sekali kalau berkunjung ke sekolah-sekolah itu sama kepala sekolahnya dipamerkan produk di sebuah galeri. Jarang. Kalau di luar negeri itu sudah umum. Sebelum masuk kemana-mana dipamerkan dulu, ini loh produk ini berasal dari bidang studi ini. Muncul produk. Nah, kita loss karena tadi banyaknya beban bidang studi. Pak, pertanyaan inti itu kenapa kok bisa sampai kita berbeda jauh dengan, tidak usah ke Finlandia misalnya ya, ke negara tetangga kita Singapura. Kenapa kok sampai kurikulum kita tidak terpikirkan seperti negara tetangga tadi, Pak? Padahal kan kita punya banyak profesor itu di departemen pembuat kurikulum itu, Pak. Iya, mungkin kalau ini pengalaman saya ketemu sama teman-teman, kita ini takut saja untuk berubah. Kita kepingin itu camper, sudah di zona nyaman ini. Zona nyaman, kita takut sekali untuk berubah. Padahal banyak negara-negara yang dulu juga sama dengan kita tapi cepat sudah berubah karena berani untuk mengadakan perubahan. Nah, yang nyaman ini siapa? Karena saya melihat murid-muridnya tidak nyaman itu, Pak. Iya. Teriak-teriak setiap hari. Bahkan sekarang tingkat ketidaknyamanan itu saya deteksi ya. Iya. Itu tidak hanya muridnya yang stres, tapi ibunya ikut stres. Betul gitu Mbak Riri ya? Betul banget, Ayah. Ibunya ikut stres dan sekarang gurunya ikut stres. Cuma jalan keluarnya nyontek bersama itu. Iya, itu. Dan itu baru saja terjadi kasusnya. Iya. Nyontek berjamaah. Iya. Jadi yang nyaman adalah para pengambil kebijakan, mohon maaf ini, yang merasa ya sudahlah seperti ini saja sudah. Itu saya juga jujur belum tahu betul apa maksud dibalik itu. Melihat kondisi yang anak stres, orang tua stres, guru juga stres, tapi pengambil kebijakan tenang-tenang saja sepertinya. Nah, ini yang saya katakan, malah pengambil kebijakan ini yang berada di zona nyaman sebetulnya. Mestinya mereka gelisah melihat kondisi seperti ini gitu loh. Pasti ada yang salah, ya kan? Seperti kemarin kasus di Surabaya kan sangat unik sekali itu. Orang yang mau jujur tiba-tiba itu adalah ekses kalau menurut saya. Itu adalah dampak dari sebuah sistem yang kita harus bersama-sama haruslah dikoreksi lah dari berbagai sudut, tapi dengan niatan yang baik sebetulnya itu. Niatan yang baik. Jadi itu tadi Ayah Edi. Menurut saya yang di zona nyaman adalah pengambil kebijakan. Iya. Oke. Ini Ayah mau bertanya lagi, kayaknya banyak banget nih pertanyaannya. Dan SMS juga banyak banget nih sebenarnya kan begini ya, saya ini juga sama. Di satu sisi saya pembicara, tapi setelah selesai dari sini kan saya terus merenung, berpikir kan. Makanya waktu pertama kali saya membaca bukunya Pak Munif Katif ya, waktu itu di Bogor sama teman-teman Karima, itu adalah foundation yang saya punya untuk masyarakat. Saya langsung bilang ke Ibu Hera, Bu, kita nggak sendirian sekarang, Bu. Ternyata ada di Surabaya, Bu, teman kita. Dan sekarang hadir di sini. Jadi ini semacam sebuah proses ya, pelampiasan, bukan pelampiasan tapi lebih mengeluarkan apa yang selama ini juga menjadi beban pikiran saya kepada Pak Munif. Dan mumpung Pak Munif ada di sini, jadi kita bisa sharing. Ya setidaknya akal saya bisa menerima lah, karena udah lama akal saya tidak bisa menerima. Akhirnya jawabannya sudah perlahan-lahan makin terkuak ya Ayah. Ya sebetulnya kenapa pendidikan ini kok banyak orang yang sebetulnya saya yakin menyadari ini kayaknya pendidikan udah nggak bener nih caranya kayak gini. Tapi kenapa tidak ada perubahan sama sekali gitu ya? Ini yang masih dicari. Tapi ada yang satu menarik tadi ketika saya mendengar Pak Munif menyampaikan caranya yang tidak manusiawi sebetulnya gitu ya. Ini yang sebetulnya konteks pendidikan yang manusiawi itu yang seperti apa sih Pak? Iya. Kalau saya jawab agak secara sistematis ini. Biasanya sekolah ya, untuk gampangnya itu saya bagi 3.
ada input, ada proses, dan ada output. Nah, itu sekolah. Kalau sekolah itu dianggap mikro, maka makronya adalah kita bisa lihat kualitas pendidikan di negara ini. Nah, yang pertama input. Saya melihat dahsyat ini. Sekolah tiba-tiba dalam penerimaan siswa barunya input. Ini seperti perusahaan. Pakai seleksi. Seleksi demikian ketat. Jadi sekolah yang unggul adalah sekolah yang dalam penerimaan siswa barunya seleksinya seabrek, ketat sekali. Persis kayak perusahaan. Kalau kita butuh seorang keuangan, kita di koran kita munculkan itu, pelamarnya banyak, kita diseleksi yang paling pinter top itu yang diterima. Sekolah seperti itu. Padahal jujur, sekolah itu adalah institusi pembelajaran. Di sekolahlah tempatnya anak tidak bisa, Ayah Edi. Itu di sekolah. Di sekolahlah tempatnya anak nakal, itu di sekolah. Di sekolahlah tempatnya anak tidak tahu, itu sekolah. Karena itu muncul guru. Kita ini seperti itu. Kalau sekolah menolak mau di mana lagi? Nah ini. Jadi di inputnya kita sudah problem gitu loh. Di inputnya sudah problem. Itu. Tapi itu yang mengaku unggul malah, Pak. Makanya seperti itu. Kalau kami nih, sekolah-sekolah binaan kami, dan sekarang sudah mulai banyak. Kita didukung oleh teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Itu saya bilang, ayo. Perekrutan siswa baru adalah tesnya adalah tes denyut nadi. Kalau ada nadinya, masuk. Karena manusia itu. Seperti itu. Setelah mereka ada di situ dalam berbagai macam kondisi, maka the best proses yang harus ada. The best proses. Jadi gurunya manusia ini pada hakikatnya adalah harus jadi agent of change. Nah, itu sekolah. Sekolah menurut saya yang punya makom tertinggi adalah sekolah yang menerima siswanya dalam berbagai macam kondisi. Itu sekolah yang makomnya tertinggi. Dalam berbagai macam kondisi. Yang pinter, yang baik, yang nakal, yang bodoh. Ataupun anak-anak yang punya hambatan. Baik hambatan fisik, hambatan brain, ataupun hambatan psikologis. Kalau sekolah itu menerima dengan ikhlas, berarti di dalam sekolah itu ada guru-guru yang dahsyat yang mengedepankan the best process, agent of change. Dari yang negatif-negatif di anak itu dengan sungguh-sungguh dirubah menjadi positif. Itu hakikat sekolah. Sebelum dilanjutkan Ayah, saya sudah terkesima mendengarkan sebetulnya ya. Jadi berpikir lagi nih sebetulnya. Iya benar banget. Saya menikmati Ayah pada kesempatan malam hari ini. Saya yakin Anda di rumah juga sedang menyimak sebetulnya apa yang salah dan apa yang bisa nantinya diperbaiki dari pendidikan kita. At least kalaupun di sekolah juga udah susah banget gitu ya. Ya paling tidak nih di rumah apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Orang tuanya mudah-mudahan tersadar dulu itu bahwa sekolahnya banget. Ini ada sesuatu yang nggak beres. Jadi udah sekolahnya nggak beres, jangan anaknya ditekan-tekan. Betul banget. Oke, nanti akan kita lanjutkan semua listener perbincangan kita yang jangan kemana-mana. Ayah Edi dan Pak Munif masih akan segera kembali untuk Anda. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Iya, serasa saya mendapatkan satu wacana baru gitu ya, yang mungkin bisa juga Anda rasakan pada kesempatan malam hari ini, terutama juga entah itu para guru tadi yang mesti disimak. Satu yang saya garis bawahi adalah ketika Pak Munif menyampaikan bahwa guru adalah menjadi agent of change. Itu dia ya, dan sekolah adalah tempatnya orang yang tidak tahu, orang untuk mencari tahu begitu ya, siapapun. Tidak ada penolakan-penolakan tersendiri ya Pak ya. Seperti kayaknya kita mau masuk ke perusahaan berat banget gitu ya. Oke, Pak, sebelum dilanjutkan ini dan semua listener ini kita mau langsung ke SMS terlebih dahulu ya Ayah ya. Ini baru soalnya di setengah sesi ini padahal. Ini forum kita. Benar ya. Kita akan langsung ke SMS dulu. Ini yang pertama. Assalamualaikum Pak Munif, saya Akmal di Pekanbaru. Saya salah seorang yang mengadakan homeschooling. Saya berusaha mencari kurikulum yang memuat materi karakter, Pak. Tapi tidak ketemu. Apa Bapak punya? Bagaimana caranya saya bisa mendapatkannya? Jika Anda memang mempunyai kurikulum mengenai karakter building tadi, Pak. Iya. Kurikulum karakter building ini kalau kita tinjau dari landasan teoritisnya sebetulnya sudah ada. Jadi ada 4 wilayah lah yang dibahas di karakter ini. Yang pertama adalah
bagaimana relasi seseorang itu dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana relasi seseorang itu dengan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana relasi seseorang ini dengan perubahan lingkungannya. Dan yang keempat, bagaimana relasi seseorang dengan Tuhan. Nah, itu sebetulnya wilayah dari unsur karakter building. Tapi bagaimana itu menarik menjadi satu kajian yang aplikatif di sebuah sekolah, itu mestinya sederhana. Cuman terkadang Ayah Edi dan juga Mbak Riri, kita yang sederhana ini yang kita lupakan, kita loncati. Saya kalau sama teman-teman di berbagai daerah yang coba membangun sekolahnya manusia, begitu ada pertanyaan tentang karakter building, ini saya sederhana. Misalkan SD, guru kelas 1 sampai kelas 6. Jadi apalagi homeschooling nanti. Itu gurunya saya kumpulin. Coba catat negatif karakter di siswamu. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Muncul itu dari guru. 1 jam mereka berpikir, ada siswa yang suka mukul temannya, itu negatif karakter. Ada siswa yang sering menggoda. Kemudian ada siswa yang sering mengambil barang temannya, dan itu muncul negatif karakter. Dan terkadang negatif karakter itu ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 kadang-kadang. Nah, dari situ saya bilang sama guru-guru, itulah pintu masuknya. Karakter itu pasti ada do yang baik dan ada don't yang jelek. Bohong itu don't yang jelek, tapi obatnya adalah do, kejujuran. Bagaimana? Nah, dari negatif karakter itu langsung kita buat silabus. Nah, oke. Untuk memukul teman, mungkin kelas 1 sampai kelas 4 ini ada semua. Tapi indikator hasil belajarnya kan beda. Mungkin lebih tinggi nanti di kelas ini. Nah, begitu guru-guru membuat itu, tiba-tiba sudah punya tema sendiri tentang karakter. Hari ini aku ingin ngajarin anakku bagaimana supaya tidak bohong. Karena memang masalahnya di situ bohong. Bagaimana cara menghormati guru. Bagaimana cara supaya tidak memukul temannya. Tidak mengejek temannya secara fisik dan lain-lain. Itu temanya dahsyat kita dapat. Begitu itu dijadikan tema pembelajaran, langsung aplikasinya praktis. Kita tidak karakter-karakter yang di tingkat tinggi, tidak seperti itu, tapi harian. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi ini bisa digunakan, apalagi homeschooling yang punya kebebasan untuk membuat dan memilih kurikulum. Nah, itu mungkin. Oke, itu demikian ya untuk Pak siapa nih tadi, Pak Akmal di Pekanbaru. Ayah ada tanggapan? Ayah juga terkesima menyimak gitu. Ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Hanya saya menambahkan sedikit. Ada faktor yang juga perlu diperhatikan dan mungkin ini menjadi kesulitan terbesar bagi kita. Sebenarnya banyak dari gurunya juga nggak berkarakter, Pak. Oke. Ya, ambil contoh saja, banyak guru-guru kita yang hadir terlambat atau datang terlambat. Nah, bagaimana mungkin kita mengajak anak kita tepat waktu sementara kita tidak tepat waktu? Betul. Nah, jadi kenapa dalam hal ini saya mengambil tematiknya parenting adalah bahwa perubahan itu dari kedua belah pihak juga. Gitu. Anak-anak ini kan pencontoh yang luar biasa. Betul. Gitu. Bisanya anak mukul kan karena ada contoh cara memukul. Betul. Nggak tiba-tiba baby itu kan bisa ngambil uang gitu. Iya, betul. Jadi memang kami sendiri Pak itu punya problem dalam hal masalah mencari guru-guru yang berkarakter gitu Pak. Sampai saya sendiri tuh mengklaim bahwa saya sendiri juga kan dibesarkan dengan budaya tidak berkarakter gitu. Jadi biasanya saya kalau kebetulan anak saya homeschooling Pak Munif. Jadi saya biasanya justru menggunakan anak saya itu sebagai evaluator buat saya. Jadi kayak misalnya kemarin, ayah kan anak saya bilang, nah kalau duduk itu kakinya jangan ditaruh di meja nak. Ayah juga suka taruh di atas kakinya. Alhamdulillah. Saya bilang, di mana sayang? Di mana itu kalau lagi duduk di taman kakinya ditaruh di meja. Walah, padahal masuk saya itu lonjoran lesehan gitu Pak, sambil santai. Nggak tahu itu disimak anak saya dan ditirunya pada saat di ruangan tamu Pak. Oke. Ternyata itu ya. Berarti memang kita benar sekali ya. Artinya secara lebih detail dengan anak-anak itu mesti hati-hati begitu ya.
Iya, jadi apa namanya? Kalau saya biasanya menyebutnya simbiosis. Jadi waktu kita mengevaluasi mereka boleh mengevaluasi saya gitu, dan saya nggak marah sama sekali gitu. Cuma di mana nak persisnya supaya saya tahu kalau mau dirubah yang mana ini. Seperti itu. Oke, ini anak loh. Menarik banget. Nah, berikutnya kita akan ke SMS lagi ya, Ayah ya. Ini sudah ada dari Pak Ahmad di Manado. Selamat malam Smart FM dan Ayah Edi serta Pak Munif. Saya setuju sekali dengan adanya sedikit kekeliruan dalam pendidikan di sekolah kita selama ini. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tindakan saya ke depan agar adik saya yang sekarang duduk di SMP kelas 1 nih tidak terlalu terjerat dalam kekeliruan pendidikan yang ada seperti sekarang ini. Mumpung masih awal kali ya, gitu. Gimana nih? Monggo. Ayah dulu atau Pak Munif? Silakan Pak Munif. Kita lebih banyak waktunya ke Pak Munif karena jarang-jarang ini. Silakan. Iya. Nah, memang masalah kalau anak sudah sekolah di SMP tadi, kelas 1, kelas 7 berarti. Nah, berarti kan anak ini sudah masuk di sebuah lingkungan sekolah itu. Nah, kalau boleh, anak ini tidak akan menjadi agent of change, siswa tidak gitu loh. Yang menjadi agent of change-nya adalah guru terutama. Dan guru ini kan punya bos. Bosnya adalah kepala sekolah. Kalau itu negeri, kalau swasta biasanya penyelenggara sekolahnya. Yayasan. Karena itu apabila kita kepingin betul bergerak ke arah yang lebih baik sekolah-sekolah ini, maka informasi-informasi yang menurut saya cukup manusiawi pada malam ini itu disampaikan kepada elemen sekolah itu, guru, kepala sekolah atau direktur kalau itu sekolah swasta dan lain-lain, supaya mereka juga mempunyai pemahaman bahwa iya, sekolah ini untuk anak-anak yang berbagai macam, multiple intelligensinya ini banyak sekali seperti itu. Tidak seperti yang saya tadi katakan, menjadi kayak mesin pencetak batu bata. Itu salah satu contoh. Kalau di sekolah binaan kami itu selalu ada yang namanya katalis. Katalis itu adalah temanya itu didapat dari mulut siswa. Iya, kalau itu mulai TK sampai ke jenjang tertinggi. Jadi kalau anak TK itu lucu-lucu. Waktu habis makan siang di hari Jumat misalkan, kita meeting, ayo apa yang kepingin diketahui. Nah, itu keluar dari mulut siswa itu. Seperti saya punya sekolah di Sidoarjo, ada yang namanya kereta komputer. Oleh ayahnya diajak kemarin naik kereta komputer. Nah, kemudian itu Bu Guru, kereta komputer kok nggak ada supirnya ya, gimana? Nah, itu ditangkap oleh guru kita dan minggu depannya dijadikan sebuah tema pembelajaran. Macam-macam, itu katalis. Nah, ada sekolah boarding SMP ini, bayangkan. Begitu masuk satu kamar dari seluruh Indonesia, nggak kenal mereka. Tidur, satu kepingin lampu mati, satu kepingin lampu nyala. Berantem. Itu kita pantik sebagai sebuah tema. Akhirnya saya memberikan materi tidur sehat. Itu bagaimana? Nah, jujur tidur sehat itu saya sulit. Bidang studi apa? Bab keberapa? Nggak ada. Karena munculnya dari itu. Nah, cuman kan jarang ada sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya untuk kepingin, aku ini hari ini atau minggu ini kepingin tahu ini loh, apa yang terjadi. Nggak ada, karena pasti ketemu bidang studi yang letterlek, ya itu aja. Dan ujung-ujungnya adalah ujian yang jawabannya hanya satu. Iya. Jadi nggak boleh beda. 18.25, 18.30 harus di Ponegoro, Pak. Makanya itu nggak boleh azan maghrib ya, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh azan maghrib. Itu dahsyat itu. Jadi. Ya. Saya baru ngeloh ya. Oke, 18.30 harus dipanggil di Ponegoro, bukan azan maghrib. Ini bukan azan maghrib, padahal kan boleh saja orang menjawab azan maghrib untuk Jakarta Raya dan sekitarnya. Tapi kan salah kalau di UAN kan. Betul. Dan kalau secara teoritis ini, assessment itu ada yang namanya authentic assessment. Itu seluruh dunia sekarang mengarah ke situ sudah. Authentic assessment, penilaian yang asli. Nah, di situ ada satu klausul soal yang kriteria jawabannya itu tunggal, itu tidak otentik. Tunggal, benar salah, itu satu kriterianya. Itu tidak otentik dan itu namanya bukan soal, kuis.
Kuis itu menang kalah dapat hadiah. Persis. Dan tidak layak dijadikan standar untuk menentukan kemampuan, kelulusan, naik tidak naik. Kuis. Iya. Itu tadi. Tapi ujian kita standarnya adalah want to be millionaire, Pak. Benar banget. Aduh, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Ayah perbincangan kita, dan ini juga masih banyak sebetulnya SMS yang masih ingin berkonsultasi, tidak hanya dengan Ayah Edi tapi juga dengan Pak Munif pada kesempatan malam hari ini. Tapi nanti ya kita akan lanjutkan lagi selepas yang satu ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita kembali lagi di Indonesian Strong from Home, dan saya ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Smart 95,9 Smart FM. Dan ini kita menghadirkan Pak Munif Hatip. Beliau ini adalah konsultan pendidikan, penulis bestseller, dan juga Sekolah Manusia. Itu tulisan yang pertama ya Pak ya? Tulisan yang pertama. Dan ini juga masih ada Ayah Edi yang menemani Pak Munif. Kalau mau berinteraksi, mohon maaf kali ini kita hanya membuka melalui line SMS saja. Silakan di 0812 11 12 959. Oke. Nah, ini masih ada lagi SMS yang datang ini dari mana? Sebentar, tadi itu ada yang menarik nih, dari seorang gurunya mau konsultasi langsung dengan Pak Munif nih. Oke, nah ini dia, saya ketemu. Pak Munif dan Ayah, tolong saya dikoreksi ya. Saya seorang guru. Ketika anak-anak didik saya minim kemampuan, tidak bisa tuntas dengan cara penilaian umum, saya berusaha menuntunnya walau tertatih-tatih. Dan ketika saya mendengar jawabannya dengan penuh perasaan dan menerjemahkannya dengan hati nurani, saya menuntaskan nilainya. By Nur Hasanah di Makassar. Wassalam. Ini benar atau enggak nih yang kayak gini gitu? Ya. Kalau menurut saya itu sangat tepat. Jadi ini kita kejebak Ayah. Para guru, teman-teman guru banyak kejebak pada format soal. Itu, pada format soal. Jadi seperti contoh ya, persis seperti yang ditanyakan ini. Ada sebuah soal gitu untuk anak SD kalau tidak salah. Coba ceritakan di tulisan itu, kebun di belakang rumahmu. Terus gurunya buat rubrik assessment, rubrik penilaian. Kalau siswaku ini menulis 3 kalimat ke atas, itu 10 nilainya. Kalau 2 kalimat 8, kalau 1 kalimat 7, kalau hanya kata-kata 5. KKM, standar ketuntasan minimalnya itu 7,5. Oke, kerja itu, ulangan lah itu. Tapi ada satu siswa yang cepat selesai. Hanya berapa detik selesai, karena di kertas jawabannya ditulis hanya 1 kata, subur, selesai. Nah, kalau ini dinilai maka 5, karena rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh gurunya hanya 1 kata, 5. Kalau 5 remedi. Ya, kalau itu dimasukkan ke rapot bisa tidak naik atau bagaimana. Tapi gurunya manusia tidak melihat itu sempit sekali. Sang anak ini dipanggil, sini sayang, coba ceritakan kebun di belakang rumahmu. Ada sarang lebahnya, Bu Guru. Nah, kalau sore aku ganggu itu lebahnya, nanti mamaku yang dikejar duluan masuk kamar mandi, masuk dapur. Itu kalau oleh gurunya tidak di-cut, anak itu tidak akan pernah berhenti tentang apa yang ada kebun di belakang rumahnya. Berapa itu nilainya? 100 lebih. 100 lebih. Nah, jadi itu tadi mungkin tiba-tiba gurunya ini memberikan penilaian dari hati. Soalnya sama tapi dicoba didekati dengan cara yang berbeda. Oke. Nah, ini kan luar biasa. Demikian ya Ibu Nur Hasanah. Iya. Pernah ponakan saya juga itu dapat soal Pak Munif. Soalnya pilihan di situ mana suara yang paling panjang. Nah, di situ pilihannya ada petasan, kemudian ada kucing, ada macam-macam ya, anjing dan sebagainya. Ponakan saya jawabnya kucing. Nah, kemudian gurunya bilang petasan, gitu. Makanya, problem kan ini, karena itulah dampak dari sebuah soal yang kriterianya tunggal. Hati-hati. Ini. Jadi saya mengatakan ini namanya disability test, tes ketidakmampuan. Jadi tes ketidakmampuan itu satu, biasanya instruksinya
buletisasi. Nah itu. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk dalam kurung kecuali. Nah ini. Iya. Dari zaman saya sekolah SD tuh Pak. Itu kan ada kan. Iya. Itu jujur, kalau anak kita salah, jujur. Anak kita enggak apa-apa, sehat, yang problem soalnya itu. Iya. Nah, kemudian seperti tadi, yang jawabannya tunggal. Ini dahsyat. Ini kita kemarin dapat mailis dari teman-teman pengajar muda ini, diminta mengetik soal akhir sekolah, soal ujian sekolah. Itu saya sampai, masa ini dijadikan ukuran anak akhirnya nilai rapotnya bagus sampai naik tidak naik. Sri Wahyuningsih, kependekannya adalah A. Sri, B. Wahyu, C. Ningsih. Nah, yang mana? Nah, pintu kamar mandi terbuat dari kayu. Nah, anak kita kalau apalagi di Jakarta ndak ada kayu, plastik rata-rata sudah mahal kayu. Kata teman-teman di Pamekasan, saya pernah memberikan pelatihan. Pak Munif, kalau di sini mandi ndak ada pintunya, kita mandi di kali semua. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi jebakan-jebakan. Ini problem besar seperti itu. Karena kenapa saya katakan problem besar? Tiba-tiba anak kita kompetensinya diukur dari situ. Iya. Nah, diukur dari situ, ya kan? Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman guru, ada soal yang jika Anda melihat kulit pisang, yang harus dilakukan adalah A. Mengambil kulit pisang itu dibuang di tempat sampah. C. Cuekin, jalan terus. B itu. C. Apa lagi? Ada seorang anak yang menjawab B. Cuek, jalan terus. Salah. Marah orang tuanya ayah Edi. Nah, kowe cek bodoh nih. Nah, lihat, kowe cek bodoh nih. Dikasih label bodoh. Masa soal seperti ini? Ya mestinya kan jawabannya A. Diambil itu kulit pisang, dibuang ke tempat sampah. Kok cuek jalan terus? Apa kata anaknya? Jujur salah. Nggak jujur salah. Mama, aku ini jijik lihat kulit pisang. Kalau ada kulit pisang di pinggir jalan, aku jalan terus, aku cuekin, aku nyuruh temanku ngambil itu. Ini dampak dari soal-soal yang sangat sempit. Banyak yang kelucuan-kelucuan itu terjadi di lapangan. Satu pernah terjadi di Irian. Jadi siapa yang sedang bermain bola? Nah, di situ jawabannya ayah Budi, Wati. Anak itu tidak mau menjawab. Gurunya marah, terus ditanya, di sini tidak ada Budi, adanya Yosef, Markus. Disesuaikan dengan daerahnya ya. Di sini adanya Yohanes Bapak, gitu. Tidak ada Budi. Oke, benar-benar ini hal-hal simpel gitu, tapi sebetulnya menarik bahwa anak-anak kecil itu sudah dengan kejujuran seharusnya menjawab begitu ya. Tidak hanya jujur, logikanya. Saya lihat logikanya bagus. Betul. Begitu dia lihat di situ bermain bola ada Budi, ayah Budi, Wati. Maksudnya kan yang bermain bola pasti Budi gitu kan. Harapannya, jawabannya Budi karena Wati tidak bermain bola. Tapi dia pikir kan di sini nggak ada Budi, nggak ada Wati, nggak ada ayah Budi, adanya Yohanes gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke SMS berikutnya. Ini dari Makassar. Assalamualaikum Ayah, ini Ratna. Wah, benar-benar mengejutkan tamu Ayah kali ini. Waalaikumsalam Bu Ratna, apa kabar? Karena kemarin kami masih ngobrol dengan Pak Munif juga nih. Akhirnya dua orang gila ini quote-in quote ya. Tiga sama Bu Ratna juga. Bersinergi. Kami benar-benar beruntung mengenal Anda berdua. Semoga sehat selalu ya Bapak-bapak. Amin. Berikutnya, yang terhormat Bapak-bapak guru, nih apa yang menyebabkan sistem pendidikan seperti sekarang ini? Kira-kira apa ya orientasinya dari Pak Iswan? Saya penasaran banget nih. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ini ke Pak Iswan. Orientasinya, kira-kira apa orientasinya sampai menyebabkan sistem pendidikan seperti sekarang ini? Iya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang sulit dijawab karena sebenarnya kan kita harus sepakat lah. Mudah-mudahan pemerintah ini ya juga punya niat baik. Nggak mungkin lah pemerintah ini punya niat yang tidak baik. Sistemnya dibuat lama sekolah supaya tidak banyak pengangguran karena statusnya mahasiswa. Iya kan? Tidak seperti itu. Saya yakin itu gitu. Pemerintah ini punya niat baik. Nah, hanya saja mestinya ada evaluasi lah. Pada saat, mohon maaf, kualitas SDM kita
Itu mestinya secara makro pemerintah bisa menangkap ini menjadi evaluasi, kajian evaluasi. Ada yang salah. 2010 saya browsing di internet, di Asia Pasifik Indonesia juara 1 untuk korupsi. Guinness Book of Record lagi Pak kita Pak. Bayangkan itu. Jadi ada itu di internet sudah di browsing aja lah korupsi gitu. Indonesia juara 1 tahun 2010 kemarin. Kemudian ini problem kan mestinya. What happened ini pasti sumbernya adalah pendidikan. Ya. Itu. Kemudian ada yang dahsyat lagi dari 246 kalau tidak salah pemilihan kepala daerah itu 75%-nya itu money politics. Loh, lihat itu kalau kita lihat secara makro lah. Guru kan tidak akan pernah melihat kondisi seperti itu, tapi pemerintah kan mestinya harus melihat. Itu bayangkan. Itu. Dan mohon maaf, bukan apa-apa. Kalau kita dulu belajar sejarah ya ini. Ya. Pemimpin-pemimpin kita, negarawan-negarawan yang dahsyat di zaman Belanda, zaman penjajahan Jepang, itu mereka di penjara-penjara dulu, baru jadi pemimpin. Kalau sekarang kaget kita, memimpin dulu baru setelah selesainya di penjara. Oh iya benar. Beda sekali begitu ya Pak ya. Bahkan di penjara mereka bisa lebih produktif dulu ya. Sekarang bukan tidak produktif lagi, susah dicari begitu ya. Jadi kalau pemimpin dulu pelatihannya di penjara, kalau pemimpin sekarang berakhirnya di penjara. Aduh. Oke, nanti akan kita lanjutkan selepas yang satu ini. Sebenarnya kita masih ada paruh kedua bersama Pak Munif dan juga bersama Ayah Edi. Mohon maaf ini ada beberapa SMS yang belum saya bacakan, tapi tidak usah khawatir. Selepas yang satu ini kita akan kembali lagi di paruh kedua nanti. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kita sudah kembali ke paruh kedua. Jadi sebenarnya kalau misalkan Anda yang masih ingin berinteraksi dengan Ayah dan juga Pak Munif, silakan masih di 0812 11 12 959. Kalau memperbincangkan mengenai pendidikan, apalagi yang bagaimana kita bisa membangun karakter bangsa ini sejak dini begitu ya. Itu pasti banyak hal-hal yang memang mungkin terlihat simpel, terlihat sederhana tapi terlewatkan, dan ini bisa kita bahas pada kesempatan kali ini begitu ya Pak Munif ya. Halnya tadi contoh-contohnya sebetulnya bisa kok dilakukan sehari-hari, bahkan dari yang saya unik tuh ketika tadi Pak Munif sampaikan, lihatlah dari karakter-karakter negatifnya, dari situ kemudian kita bisa membuat kurikulum dan menjadi contoh pembelajaran begitu ya Pak Munif ya. Simple ternyata. Ayah ada yang mau disampaikan? Ya, anak-anak kita itu cerdas sekali dan mereka itu logikanya luar biasa. Saya pernah Pak Munif waktu itu membantu proses pembuatan sekolah gitu. Ya, bagaimana cara mengajar? Ya saya ditanya pertanyaan yang sama, angkat aja topik yang sedang terjadi. Jadi satu ketika yang diangkat itu kasusnya seorang anak yang kentut, sedang kentut. Oke. Itu menarik ya. Kentut. Nah, begitu mereka kentut semua rame. Habis begitu semua pelajaran ditinggalkan. Kenapa? Karena saran saya begini, percuma kita belajar apapun kalau attitude-nya belum beres. Betul. Jadi attitude beres dulu, baru bangsa ini bisa membangun. Benar. Nah, jadi begitu terjadi kentut, oke, kalau gitu kita bereskan masalah kentut dulu. Nah, waktu itu langsung dibuat lingkaran. Jadi pas terjadi kejadian kan masih anget nih, dibuat lingkaran. Nah, gurunya di tengah. Nah, saya bimbing gitu. Apa yang harus dilakukan nih Ayah? Tanya. Masing-masing anak ditanya, kalau kamu, apa yang kamu lakukan sehabis kentut? Gitu. Terus jawabannya macam-macam, variasi sesuai aslinya mereka. Kalau saya ngaku nggak kentut. Yang satu lagi pura-pura nggak kentut. Terus sebelahnya lagi aku tunjuk aja sebelah yang kentut gitu. Nah baru setelah itu ditanya lagi sebelahnya, kamu gimana rasanya ditunjuk nggak kentut padahal kamu nggak dibilang kentut, kamu nggak kentut kan? Akhirnya rame diskusi sampai mereka gitu, dan mereka sama-sama tahu gitu bahwa ternyata ada sesuatu yang saling tidak nyaman kalau kita lakukan yang salah begitu. Jadi karakter-karakter yang originalnya mereka muncul yang dibawa dari rumah, tapi di situ dikonter satu sama lain sampai mereka nyadari, oh ya gitu ya rasanya kalau orang nggak kentut dituduh kentut gitu. Sampai ujungnya setelah puncaknya gurunya tanya, kalau begitu apa yang mestinya kita lakukan kalau kita mau kentut? Itu sampai akhirnya terbuatlah sebuah kesepakatan tentang pasal kentut Pak. Wah, anak-anak itu dahsyat. Dan itu saya terapkan di rumah sama anak saya gitu. Jadi kami punya kesepakatan di rumah, siapa yang mau kentut ke kamar mandi atau keluar kamar,
dan baru masuk lagi. Masya Allah, anak-anak itu konsisten betul. Dan itu yang terjadi. Nah, saya katakan ya itulah karakter building. Nah, setelah selesai pasal kentut baru kita lanjutkan lagi. Seperti itu. Jadi rame sebenarnya, kita bisa buat hal-hal sederhana menjadi rame dan menarik, dan anak-anak seneng gitu ke sekolah pada akhirnya. Wah, menarik ya Pak ya. Ternyata dari hal-hal yang simpel saja ini banyak jadi pembelajaran, terutama buat anak-anak kita begitu ya. Oke, ini kita kembali lagi ya Ayah ya, dan juga Pak Munif ini ke SMS. Ini selamat malam Pak, bagaimana menjadi guru sekolah manusia? Karena guru-guru kebanyakan masih banyak menilai ada anak yang bodoh, ada anak yang nakal, ada anak yang gak bisa dibilangin. Gimana nih Pak? Ini kan gurunya manusia nih. Gurunya manusia gimana nih Pak? Silakan. Seperti yang saya jelaskan di buku saya yang kedua ini, Gurunya Manusia. Sebenarnya gurunya manusia itu syaratnya adalah kalau mau jadi gurunya manusia, karena ada yang memang nggak mau gitu. Nah, yang pertama adalah para guru ini harus memandang setiap siswanya punya bintang, juara itu. Kalau langkah pertama ini tidak dilakukan, oh ini anakku bodoh, ini tulalit, ini. Nah, kalau seperti itu maka untuk kelanjutannya itu sulit. Ini barrier, jadi penghalang. Jadi gurunya manusia harus punya paradigma bahwa setiap anak itu adalah masterpiece Tuhannya, karya agung Tuhannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua baru mengatakan bahwa kemampuan setiap anak ini harus diartikan luas, tidak sempit. Ini. Jadi kalau setiap anak ini adalah juara, kan juara itu biasanya menunjukkan sebuah kemampuan. Kemampuannya harus ditarik yang luas. Kalau kita belajar di kampus psikologi perkembangan itu, kemampuan anak itu ada yang berkaitan dengan psikokognitif, ada psikomotorik, ada psikoafektif. Jujur, kita kejebak, sempit lagi. Anak mampu kalau kognitifnya saja. Padahal ada dua lagi. Psikomotorik, kreativitas anak ini. Sayang Ayah Edi, kreativitas anak bisa baca puisi, bisa membuat ini. Itu tidak ada ujian nasionalnya. Sayang. Nah, anak yang punya karakter baik, ya kan, selalu responnya kalau dalam proses pembelajaran itu luar biasa sama gurunya, sama temannya, dan lain-lain. Ini tidak terpantau sebagai sebuah potret kompetensi atau kemampuan. Persis. Tidak ada ujian nasionalnya. Persis. Dan banyak yang cerita tidak ada beasiswa untuk anak pembaca puisi. Nah, betul. Seperti ini. Nah, jadi gurunya manusia harus 3 ranah kompetensi ini harus adil. Itu. Nah, yang ketiga, gurunya manusia harus memandang setiap anak punya multiple intelligence. Ini kalau tadi yang pertama adalah bintang. Kalau kita lihat di malam hari, bintang-bintang itu indah, berkelap-kelip. Semua anak punya bintang, masterpiece. Saya percaya Allah tidak pernah melahirkan produk-produk yang gagal, tidak pernah. Nah, yang kedua, samudra luas. Kemampuan anak itu luas. Dan yang ketiga, anak itu punya harta karun, multiple intelligence, yang setiap anak ini banyak. Dan mungkin beda-beda dari satu ke yang lain. Nah, yang keempat, bagaimana gurunya manusia melakukan discovering ability. Discovering ability, menjelajah kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Jujur, kita kejebak lagi. Guru punya hobi discovering disability. Yang dilihat sama anak ini salahnya terus, itu banyak. Banyak. Saya selalu kalau sama teman-teman guru, ayolah buat hobi baru, discovering ability. Anak kita yang imut-imut, lucu-lucu, bisa nutup pintu, nutup jendela, kasih apresiasi. Luar biasa, sudah bisa tanggung jawab kamu nak ya. Itu nanti anak itu akan cerdas. Nah, gurunya manusia harus melakukan ini. Dan terakhir, gurunya manusia harus mengangkat bakat sama anak. Karena kalau profesi itu tanpa ada bakat, Ayah ini. Profesi bisa jadi dokter, bisa, tapi dokter yang tidak kreatif biasanya. Dokter yang kalau ada masalah di pekerjaannya tidak bisa menyelesaikan. Tapi beda kalau dokter yang memang bakat, panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Termasuk guru. Betapa banyak guru yang kayak guru robot. Guru robot itu diprogram. Biasanya guru robot tidak pernah telat.
tugasnya selesai semua. Tapi 2 meter dari dirinya ada anak yang nangis, dia bilang apa? I don't care, not my job. Itu guru robot. Nah, jadi ini problem. Jadi itu saja mungkin kalau menurut saya ya. Kunci dari menjadi gurunya manusia. Ayolah kita pandang setiap anak ini adalah bintang, juara. Ayolah kita harus mengukur kemampuan anak ini dalam arti yang luas. Bak samudra. Yang ketiga, setiap anak punya multiple intelligence. Banyak sekali. Itu Toto Chan yang tadi kita bicarakan. Toto Chan di sekolah yang lama katanya hiperaktif. Bayangkan. Di sekolah yang lama tidak bisa duduk diam. Tapi di sekolah yang baru, saya sering sebut itu sekolahnya manusia itu, Tomio Gakuen itu. Dikatakan Toto Chan cerdas kinestetisnya. Bayangkan, kecerdasan kinestetis dengan hiperaktif, ini sesuatu yang berbeda. Yang satu hambatan, yang satu kemajuan. Ini. Nah, jadi sebenarnya itu. Nah, kemudian ayo bagaimana guru ini melakukan discovering ability, selalu menjelajah siswanya, kemampuan siswanya meskipun sekecil debu. Discovering beda dengan founding. Kalau founding itu kalau tidak ketemu berhenti, tapi kalau discovering tidak ketemu terus dicari. Hari ini nggak ketemu, besok seperti itu. Nah, kalau guru kita seperti itu dahsyat. Dan saya yakin guru kita bisa seperti itu. Kalau ada satu guru yang bisa, kenapa sisa guru tidak bisa? Jadi gurunya manusia mestinya manusia ya, Pak? Iya, betul, manusia. Dan ada empati gitu loh ya. Ini benar tadi Pak. Saya jadi ingat akhirnya merimain waktu ketika saya sekolah SD itu ya. Kalau misalkan salah dikit udah langsung penggaris panjang banget gitu kan. Ini nggak boleh. Jadi anak-anak memandang guru itu takut. Tidak bisa menjadi sahabat yang lebih dekat begitu. Ya. Pak Munif, saya kan pernah punya pengalaman beberapa kali mengajar ya, sampai 1000 lebih lah mengajar guru berkali-kali. Saya biasanya suka iseng nih Pak Munif. Saya tanya gitu di awal-awal. Dari guru yang saya ajar misalnya 100 gitu. Siapa sih yang dulu cita-citanya pengen jadi guru? Wah, jeblak Pak. Itu paling ngangkat tangan itu cuma 2-3 Pak. Dari 100 loh Pak. Nah terus saya sama teman-teman guru itu akhirnya ngobrol. Kami sama-sama guru kan sering ngobrol gitu. Ternyata memang ada fenomena pertama, bahwa waktu milih jurusan guru itu ternyata itu adalah pilihan terakhir dari semua alternatif yang diinginkan. Jadi ternyata bahwa untuk masuk ke jurusan keguruan itu ya backgroundnya cuma kebanyakan ya 80% lebih itu karena nggak dapat perguruan tinggi lagi. Nah ini kan sangat berpengaruh ya Pak terhadap gurunya manusia gitu. Nah ini saya belum sempat kepikir bagaimana ini memecahkan masalah ini gitu, karena jujur saja bahwa secara tradisi seperti itu kemudian diperkuat lagi oleh tradisi materialis Pak, di mana orang tua itu teriak kalau anaknya bilang mau jadi guru. Nah sehingga saya tidak menyalahkan siapapun termasuk orang tua saya karena ini sebuah tradisi massal. Sehingga saya pun mengambil jurusan itu yang bukan guru Pak. Jadi bisnis, akuntan, sampai terakhir sekolah saya itu adalah bisnis Pak. Sekolah saya bisnis, dan saya baru sadar bahwa ternyata saya ini memang panggilannya guru. Jadi mau kemana-mana sama Tuhan ditarik lagi, kamu itu guru gitu. Iya. Sama berarti kita senasib. Nah ini ada pemikiran nggak Pak, gimana kira-kira memutus mata rantai ini? Karena kalau melihat gurunya manusia harus manusia, artinya kan harus dimulai dari dia memang ingin jadi guru. Betul. Dan ingin jadi gurunya manusia gitu. Bukan terpaksa jadi gurunya manusia. Betul. Jadi kalau boleh saya uraikan ini dari titik mana problem kualitas guru. Kalau kualitas guru ini, kalau saya lihat Indonesia, semua sekolah, baik itu sekolah berstandar internasional atau apapun itu, sampai sekolah yang di pucuk gunung, problemnya adalah guru. Itu problem universal. Ya, seorang teman, seorang public relation di sebuah sekolah berstandar internasional mengatakan, ini mungkin Pak Munif problem semua sekolah di planet bumi, teachers, guru sebetulnya. Nah, kalau kita lebih kecil lagi ke Indonesia, mengurai benang kusut ini, kalau boleh saya informasikan, adalah dari pabriknya guru dulu. Ya. Dari pabriknya guru. Pabriknya guru. Pabriknya guru. Karena kan mereka lulus kan jadi guru. Ya. Itu. Jadi
bagaimana dengan pabriknya guru ini? Padahal yang namanya guru saya pelajari nih di dictionary bahasa Inggris itu, Iya. guru itu tidak sama teacher. Guru itu adalah lebih tinggi dari teacher. Jadi semua bidang itu kalau yang paling ahli disebut guru. Gitu. Jadi kungfu itu disebutnya guru. Kemudian bisnis juga guru gitu. Nah, beda sama teacher. Kalau teacher itu penyampai katanya. Itu di dictionary loh, Pak. Dan ini kan guru ya, Pak, bukan teachernya manusia, gurunya manusia. Monggo, Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat dari pabriknya guru, berarti ini kan kampus perguruan tinggi. Ya. Itu. Nah, saya pernah satu forum dengan Prof. Bejo, Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam satu pembicaraan seminar guru waktu itu, Hari Guru Nasional. Saya ingat betul beliau bilang apa, Pak Munif, saya pernah belajar di Cina, sekolah kayak IKIP lah, keguruan itu. Itu di sana boarding. Mahasiswa yang guru itu spesial, boarding. Mulai attitude-nya dijaga bagaimana dan lain-lain. Jadi ini keluar dia akan jadi penyampai informasi. Guru, master. Master, betul. Jadi pabriknya guru di sana dahsyat. Prof. Jo bilang seperti itu. Tapi coba Munif, ayo kita ke kampus kita. Dahsyat. Di situ saya ngeri kadang-kadang. Kalau Prof. Jo cerita sama saya, mulai dari attitude-nya dan lain. Padahal mereka lulus nanti ini jadi guru. Persis, Pak. Dulu ada yang namanya SPG, Pak. Kita pernah ingat ya. Saya sering berkunjung ke SPG itu. Siswa-siswanya tuh ada yang pakai anting di kiri. Wah, saya merinding betul-betul. Wah, ini calon guru loh ini. Oke, nanti deh Pak kita lanjut lagi ya perbincangan ini. Kita lagi ngomong pabriknya guru nih ya gitu. Pabriknya guru. Yang akan menghasilkan anak-anak yang gimana caranya biar jauh juga berkarakter gitu. Nanti selepas yang satu ini semua kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali untuk Anda. Baik, semua listener, kita kembali lagi dalam Indonesian Strong from Home. Dan tenang aja, waktunya juga masih ada sekitar beberapa menit, 90 menit untuk Anda gitu ya. Nampaknya ini saya sebetulnya tidak perlu mengundang, ini juga sudah banyak gitu yang entah terundang gitu kan. Dan kayaknya ini saya banget nih. Ada yang satu hal juga menarik ketika kita berbicara sekolahnya manusia, gurunya manusia. Ini ada lagi orang tuanya manusia. Karena ternyata banyak orang tua yang tidak memanusiakan anaknya begitu ya Pak. Tapi labelnya orang tua gitu. Oke nih, saya langsung bacain aja ya biar tambah seru nih perbincangan kita. Assalamualaikum Ayah dan Pak Munif. Ini sungguh duet maut yang maha dahsyat buat saya. Nah, jika banyak orang tua yang bingung mencari sekolah dan guru manusia, kami justru kebalikannya, kebingungan mencari orang tuanya manusia. Karena begitu banyaknya orang tua yang tidak memanusiakan anaknya. Bagaimana cara kami yang ingin menjadi sekolah agent of change menangani fenomena ini? Dari Balita Schooling Medan. Oke, silakan Pak Munif. Ya, sebenarnya jawabannya adalah sangat sama dengan apa yang syarat menjadi gurunya manusia kan. Orang tua itu adalah guru pertama anaknya sebetulnya. Orang tua adalah guru pertama anaknya. Jadi sebenarnya sama yang tadi saya katakan. Bagaimana kita bisa melihat anak kita ini harus punya mental juara dan seterusnya. Nah, hanya masalahnya adalah orang tua sebagai konsumen pendidikan kalau menurut saya. Jadi kalau kita di Total Quality Management in Academic itu ada konsumen-konsumennya. Siswa, orang tua ini termasuk konsumen pendidikan. Nah, ini katakanlah itu terbiaskan oleh sebuah sistem pendidikan yang menurut saya ini problem utamanya, keliru. Sehingga orang tua kadang-kadang sadar, iya ya, aku ini terlalu mempreser anakku. Itu apa yang ada di kepala orang tua maunya blek dimasukkan ke kepala anaknya. Itu anakku TK harus bisa baca. Karena apa? Sebuah sistem nanti masuk SD yang paling favorit harus tes membaca, ya kan? Iya. Jadi kesiapan emosinya dan lain-lain seperti itu dengan berbagai macam seleksinya. Nah, nanti juga begitu, SD lulus ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi misalkan. Nah, ada sebuah sistem yang akhirnya orang tua itu termakan oleh sistem itu. Nah, inilah yang menyebabkan orang tua tiba-tiba menjadi, kalau saya, destroyer buat anak-anaknya.
Iya. Orang tua itu punya andil dalam sebagai mesin pembunuh bakat anaknya. Itu orang tua. Nomor satu. Dahsyat. Iya betul. Iya Pak. Ya. Percaya kan? Oke, saya beberapa waktu yang lalu kedatangan tamu sahabat saya. Mohon maaf, semuanya dokter S3 sudah. Yang satu kan berdua ini, kita bertiga sahabat, teman SMA saya. Yang satu saya tanya, daily rutin Anda apa? Itu jawabannya ayah. Bayangkan, sudah sepertinya sumpek begitu. Terus dia ceritain, pagi keluar jogging, terus manasin mobil, terus ke rumah sakit, ya nunggu pasien, kalau ada operasi ya operasi. Kemudian setelah itu jam 3 sore pulang, istirahat sebentar, nanti buka praktek jam 5 sampai jam 7. Terus makan malam sama keluarga, terus seperti itu. Itu sahabat saya yang pertama. Sahabat saya yang kedua dokter juga, S3 juga sudah. Saya tanya, kalau kamu? Wow, saya kemarin dari Papua, meneliti herbal. Dahsyat. Sebelumnya dari Thailand. Wah, berwarna kisahnya. Berwarna. Saya bingung. Saya balik yang teman saya yang pertama. Ya. Nah, terus apa yang berwarna dalam hidupmu? 24 hours. Apa? Masa nggak ada? Ada katanya. Jam 10 malam. Saya duduk di teras beserta istri saya. Di situ ada air terjun yang kecil. Dengan bunyi gemerincing air, aku ambil biolaku, aku memainkan biola. Adem ayem rasanya. Memainkan biola setiap hari. Saya bilang, nah kamu ini bukan dokter, kamu ini pemain biola. Musisi mestinya. Cuman kenapa? Karena ayahnya punya rumah sakit. Ayahnya dokter. Jadi dokter, tapi menurut saya dokter yang beda dengan sahabat saya yang kedua. Make a product. Kalau ini rutin, jiwanya nggak di sana. Jiwanya tidak di sana. Oke. Nah, ini kan orang tua ini. Jadi mesin pembunuh bakat anaknya. Betul itu pertanyaan. Ayo, semua orang tua harus menjadi orang tuanya manusia. Semua orang tua. Iya. Kalau enggak kesian anak kita. Iya. Seperti itu. Menjadi orang tuanya manusia. Oke. Ayah ada Kalau saya berbagi pengalaman saja, ini memang fakta di lapangan seperti itu. Ekspektasi orang tua itu macam-macam. Jadi saya punya namanya list of complaint. List of complaint. Orang tua boleh komplain apa saja tentang kualitas pendidikan atau kualitas layanan kita terhadap anaknya, yang termasuk tadi baca tulis hitung dan sebagainya. Kemudian dari situ akan kita bahas list of complaint-nya. Ini sebenarnya benar atau salah? Karena kan banyak juga komplain yang keliru gitu. Mengkomplainkan yang keliru. Nah, jadi dari situ baru kita rancang yang namanya program parenting. Jadi kita edukasi orang tuanya, harus setara sama gurunya, persis seperti gurunya manusia. Nah, cuma di awal kalau sekolah kita itu cukup punya nyali untuk menantang orang tua. Kalau ibu nanti nggak mau bekerja sama, silahkan ibu mundur. Gitu. Jadi kenapa? Karena dalam hukumnya itu kan kita membela yang banyak. Ada satu orang kayak gini kerjanya komplain, tapi komplainnya itu justru keliru, kan akan merusak yang sudah populasi yang sudah bagus begitu. Betul. Ini kan kejadian. Ini masa-masa penerimaan siswa baru kan. Saya cerita yang kejadian TK ini, TK ke SD ini. Itu luar biasa teman-teman yang masih punya anak TK. Itu masuk ke SD itu pakai tes. Bayangkan. Tesnya baca tulis itu nanti memunculkan yang namanya kematangan. Itu sebelumnya sampai dikursuskan ayah. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar untuk membaca, menulis seperti itu. Begitu hari hanya tes, disuruh nulis namanya, disuruh baca sebuah bacaan. Dari TKB ke SD, tidak semua anak mampu bisa membaca. Betul. Akhirnya apa? Sudah, mohon maaf, supervisornya wajahnya sangat galak sekali. Anak itu bisanya nangis. Akhirnya orang tuanya marah. Katanya, lihat ini Pak Munif, padahal semalam sudah bisa ini nulis, membaca sudah bisa. Tapi tadi tidak bisa, sudah nangis bisanya. Langsung sekolah itu mengatakan anak ini tidak bisa diterima ini karena belum matang untuk belajar. Saya bilang sama orang tuanya, Bunda, tenang saja Bunda. Anak Bunda tidak apa-apa, sehat walafiat. Sekolah itulah yang belum matang menerima anak Bunda. Sekolahnya yang belum matang. Jadi ini problem betul. Orang tua
termakan ini oleh sebuah sistem pendidikan yang menurut saya ini tugasnya Ayah Edi ini sebagai ahli parenting yang harus benar-benar memanusiakan orang tua. Itu jangan sampai orang tua seperti yang saya khawatirkan tadi menjadi mesin pembunuh anaknya. Ya, gara-gara itu. Saya banyak pesan-pesan singkat kalau ada orang tua seperti itu. Biasanya saya tanya, ibu ingin atau bunda ingin anak bunda jadi direkturnya atau jadi sekretarisnya? Kalau bunda ingin anaknya jadi sekretarisnya, ya sudah kursusin baca tulis hitung. Saya bilang begitu. Tapi kalau mau jadi direkturnya, nah ajari dia untuk berpikir ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Munif. Karena kebanyakan kita tidak menyadari bahwa esensi dari sukses itu apa. Orang menyekolahkan anak ingin sukses, tapi esensi sukses itu apa? Apakah baca tulis hitung? Nah, oleh karena itu seperti tadi Pak Munif katakan bahwa pendidikan itu ada input, kemudian proses output. Jadi kalau kita bingung apakah ini proses benar atau tidak, lihat saja outputnya. Jadi kalau outputnya nggak beres ya prosesnya pasti ada yang nggak beres. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, baik. Ini semakin seru semua listener. Kita akhirnya berbicara bagaimana mencari orang tuanya manusia gitu ya. Hanya sekedar sekolah dan gurunya manusia. Mudah-mudahan nanti lebih banyak yang jadi orang tuanya manusia. Dan ternyata ini memang cukup menyentil nih, karena memang banyak sekali akhirnya SMS yang bilang nih gurunya manusia itu harus manusia, tapi kalau orang tuanya manusia bukan manusia, gimana nih cara ngatasinnya? Dari Pak Rusli di Medan. Nggak cuma Pak Rusli aja, ini masih banyak yang lainnya. Kalau saya bacain satu-satu bisa kerangkum semua sebetulnya ya. Tapi nanti kita bahas lagi sebenarnya perbincangan kita selepas yang satu ini. Aduh, nggak terasa ya. Padahal masih seru banget perbincangan kita. Tapi kalau ngeliat waktu, ya aduh, nampaknya udah hampir sebentar lagi. Tapi nggak apa-apa, tenang aja ya. Ini masih nanti ada di sesi terakhir. Kita masuk di sesi ketiga di paruh kedua ini. Nah, kalau misalkan juga mau berinteraksi juga masih bisa. Silakan semua listener di 0812 11 12 959. Tadi kita berbincang-bincang tidak hanya mengenai bagaimana sekolahnya manusia dan juga gurunya manusia, tapi juga orang tuanya manusia begitu ya. Nah, Pak, yang saya juga pengen tanya nih, nggak cuma ayah gitu kan. Saya sekarang juga kan berkecimpung nih Pak ya, sedikit di pendidikan gitu. Coba-coba. Tapi bagaimana kemudian kita mensinkronisasikan nih Pak antara sekolah, guru dan orang tua yang memang kita bisa katakan ini adalah sekolah, guru dan orang tuanya manusia begitu. Bagaimana nih Pak? Iya, untuk mensinkronkan langkah pertama adalah persamaan paradigma dulu. Persamaan paradigma. Kalau menurut saya persamaan paradigma seperti tadi, kalau kita lihat anak, bagaimana anak kita ini adalah masterpiece itu. Kalau kita lihat sekolah, bagaimana sekolah ini inputnya, prosesnya dan outputnya itu manusiawi. Nah, seperti itu. Sinkronisasi dalam paradigma ini mestinya bisa. Karena untuk sama paradigma itu bukan kajian-kajian teori yang membantunya, bukan. Biasanya kalau kita mau merubah paradigma kita itu, kajian teori itu punya andil yang sedikit. Tapi kalau fakta, Ayah Edi, Bu Riri, kalau fakta yang berbicara, itu biasanya paradigma kita itu biasanya cepat berubah. Kalau kita melihat fakta sudah seperti itu. Seperti saya kasih contoh saja. Betapa waktu kita berikan sebuah fakta tentang kondisi seseorang anak, itu orang tua, guru, itu berubah paradigmanya. Berubah tentunya ke arah yang baik. Dalam output misalkan, tadi kan ada input, ada proses, ada output. Kalau input itu semua siswa harus punya hak untuk bersekolah. Nggak ada hubungannya dengan kondisi-kondisi anak-anak ini. Itu. Terus prosesnya adalah kan guru di situ. Guru harus menyenangkan dong. Guru harus punya kemampuan pedagogi. Ya kan, bagaimana transfer knowledge-nya itu kepada siswa. Nah, begitu pada masalah output, maka output ini harus dinilai dalam arti yang luas seperti yang saya tadi katakan. Ini ada gejala fenomena yang mungkin bisa saya informasikan di sini. Jadi beban atau paradigma yang menurut saya keliru, yaitu yang ini secara secara agak keras ini, Ayah Edi, saya bilang menuhankan kognitif. Nah, jadi segalanya adalah angka nilai. Nah, kalau angka nilai itu pasti nanti masuknya ke ranking. Wah, anak di ranking. Seperti itu. Padahal sekarang seluruh sekolah-sekolah atau negara-negara yang bagus ini sudah menganut faham
assessment output ini, penilaian ini adalah ipsatif. Anak itu diukur dari anak itu perkembangannya sebelum sampai hari ini. Apa perkembangannya? Nggak bisa setiap anak itu tiba-tiba di ranking. Nilainya ini dibandingkan dengan anak yang lain dan lain-lain. Kucing dibalapkan lari dengan kuda. Nah, seperti itu. Nanti kalau ini terjadi, maka saya khawatir ada penyakit otak ini. Saya baca di buku. Apa itu, Pak? Namanya cognitive shutdown. Cognitive shutdown. Shutdown itu mati. Ya. Cognitive shutdown ini ciri-cirinya adalah. Ciri-cirinya. Nah, ini tolong dicatat. Ya, tolong dicatat. Ciri-cirinya adalah anak kita kalau dikasih soal ini kertas, itu seperti melihat es krim atau pizza. Senangnya digarap betul. Ya. Dan hasilnya bagus. Tapi kalau anak kita diberikan masalah, yang terjadi adalah anak kita lolo. Nah, seperti contoh, nah ini gimana, adikmu sudah 3 kali mecahin kaca tetangga sebelah, caranya gimana? Sang anak bilang apa? Bakar aja rumah tetangga. Nah, lihat, jujur kalau kita lihat fakta, anak kita keluar bermasyarakat dari jenjang sekolah itu tidak ketemu soal, ketemunya problem, masalah itu. Nah, dan yang begini dibilang pinter ya. Nah, ini problem. Juara ya. Tuh. Iya. Dahsyat kan? Nah, jadi ini cognitive shutdown seperti itu. Jadi sesatnya kita ini udah setitik nadir ya. Ya, mudah-mudahan lah di forum ini ada sebagian minimal perlahan-lahan tersadarkan betul, gitu ya. Seperti itu. Pencerahan. Iya. Kan banyak lah kita bacaan buku-buku ya yang katanya seorang akan sukses itu kalau apalagi sekarang spiritual intelligence. Harus balance EQ, IQ, SQ gitu ya. Tapi zaman kita dulu nggak begitu, Pak. Zaman kita sekolah dulu kan ada semacam doktrin ya. Kalau masuk A1, wah. Nah, itu kasta. Benar banget. Saya ngerasa A2, itu masa-masa itu. Ya, A3 sama A4 sampai A5. A5 itu agama. Nah, itu katanya paling tidak pinter, makanya keberagaman kita ya kayak begini. Nah, makanya itu munculkan fakta gitu loh. Kata siapa yang bahasa A4 orang tidak akan sukses. Banyak kan, mau penulis lokal maupun dari luar sukses seperti itu. Jadi ya inilah paradigma ini. Kalau dikasih fakta biasanya cepat itu berubah. Tapi kalau dikasih teori-teori malas kita berpikir. Oke, baik, kita lanjut lagi ke SMS ya. Oke, semakin mumet sebenarnya gitu ya. Ternyata sudah mendarah daging persoalan dan soalnya. Oke, berikutnya. Selamat malam, ayah, saya setuju dengan Indonesia Strong from Home kali ini. Tapi bagaimana cara menjembatani jika SDM di rumah sendiri masih rendah nih? Mohon solusi, terima kasih. SDM di rumah mungkin termasuk orang tua, anak, asisten yang ada di rumah begitu ya ayah ya. Nah, kemudian berikutnya ini dari Makassar. Wah, Makassar malam hari ini banyak sekali ya. Saya setuju bahwa untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui guru, pabrik guru, dan pengambil kebijakan. Saya punya usul nih kepada Bapak berdua untuk mengadakan dialog dengan para penentu kebijakan. Oke. Biarkan itu menjadi PR-nya Ayah dan Pak Munif ya. Kita tunggu hasilnya. Berikutnya Pak Munif dan Ayah Edi ajak dong Bapak M. Nuh dan semua stafnya ikut seminar multiple intelligence Anda berdua di narasumber, supaya mereka juga tahu ilmunya nih dari Ibu Hamidah guru SMP di Medan. Oke. Berikutnya Rame ini meriah. Rame ini ya. Ayah, saya sangat setuju sekali bahwa guru adalah agent of change. Tapi betul sekali nih, banyak sekali guru-guru yang tidak berkarakter. Sekarang ini ngajar jadi cuma ngajar katanya gitu ya. Adakah sekolah yang mencetak guru-guru yang benar-benar guru gitu ya? Karena saya kurang sekarang kuliah di keguruan, tapi nggak dapat mata kuliah karakter building nih ayah. Gimana nih ayah solusinya? Karena saya mau jadi gurunya manusia nih, bukan jadi gurunya robot. Dari Eka di Bogor. Itu sebuah kesadaran yang bagus itu. Oke. Silakan beberapa ini dulu ditanggapi. Mungkin dari Pak Munif atau dari Ayah Hedi dulu, silakan ayah. Ya, kalau dari saya begini, apa yang kita selenggarakan via Smart FM, kemudian kita mengundang Pak Munif jauh-jauh di sini adalah tujuan kita satu, ingin memutus mata rantai kesalahan. Memutus mata rantai kesalahan yang sudah mentradisi.
Jadi kalau sudah mentradisi jadi dianggapnya sebuah kebenaran. Nah, mudah-mudahan dengan adanya talkshow kita berdua ya kita bisa sama-sama, tentunya nggak cuma kita yang ada di sini, kita semua sama-sama memiliki kesadaran. Oke, kalau dulu saya berbuat salah, sekarang kita coba ubah begitu. Kalau dulu saya menekan anak saya ke sekolah, oke, sekarang saya sadar bahwa begini. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Pak Muhammad Nuh dan sebagainya, ya tadi Pak Munif di awal sudah membuka the power itu ada di mikro, ya microchip ya. Kalau komputer itu ada di microchip. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan di lain-lainnya begitu. Jadi marilah kita sama-sama membesarkan microchip ini, karena tubuh kita ini yang namanya jantung ya, kalau diteliti lagi itu terdiri dari microchip, mikro ya, kumpulan sel-sel yang tersadarkan atau sel-sel yang makin sehat setiap saat inilah yang nanti akan membuat kondisi Indonesia ini membaik. Mungkin dari saya seperti itu begitu. Oke, silakan Bapak. Iya, saya setuju, sepakat betul di acara ini. Ayolah, kita tidak usah lah menggugat dan lain-lain. Tapi saya sepakat dengan kata-katanya Pak Anies yang di kata pengantar saya itu. Beliau mengatakan kita jadi lilin-lilin saja di kegelapan ini. Nah. Oh iya, beliau mengatakan di candles. Candles ada di situ. Ya. Jadi saya setuju sekali gitu. Nah, ini kan konsep mikro tadi ya. Konsep mikro itu. Apabila konsep mikro ini secara nurani dianggap benar, secara manusiawi dianggap benar, maka pengambil kebijakan harus melihat ini juga menjadi sesuatu kebenaran. Bayangkan, ini dahsyat kalau memang mikro-mikro sekolah-sekolah memandang setiap sekolah adalah sekolahnya manusia, gurunya adalah gurunya manusia, dan wali murid orang tuanya adalah orang tuanya manusia. Kemudian secara makro pengambil kebijakan mendukung ini ya. Insya Allah Indonesia akan melesat pesat sekali maju pendidikannya, karena kita ini orang-orang cerdas sebetulnya. Di Indonesia ini dahsyat sebetulnya, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Itu kan tantangan sebetulnya. Nah, kalau manusianya tidak bisa mengelola. Nah, jadi mudah-mudahan pemimpinnya juga pemimpin manusia. Iya. Nah, jadi lebih tinggi lagi kan. Iya, mudah-mudahan. Karena itu saya ngasih apresiasi betul. Ada pendidikan berbasis karakter. Kita seminar-seminar di mana-mana sekarang ini, pendidikan berbasis karakter dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan ini teraplikasi. Tidak hanya slogan-slogan, tidak hanya kalimat-kalimat di setiap silabus, setiap KD, di situ ditarik ke karakter buildingnya apa. Tidak hanya itu, tapi benar-benar teraplikasikan real kepada siswa-siswa kita. Kan nanti ayah tadi bilang, kalau kita tidak adakan perubahan sekarang, nanti anak-anak kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, zaman anak kita makin sulit, bukan makin mudah, makin sulit. Ya, kalau tidak dimulai dari hari ini. Iya betul, bisa terbelah-belah negeri ini Pak. Betul. Saya ingat Pak, waktu jargon-jargon karakter ini disampaikan, kemudian saya waktu itu diberikan kesempatan untuk workshop dengan pembuat kebijakan. Saya katakan sederhana saja, yang tadi disampaikan Pak Munif, input, proses, output. Nah, proses ini dikatakan benar kalau outputnya benar. Nah, sekarang kenapa nggak kita balik? Kita evaluasinya dari output. Thomas Likona itu sudah membuat hasil riset selama 30 tahun tentang tanda-tanda kehancuran atau kemunduran sebuah bangsa, kehancuran sebuah bangsa. Thomas Likona ada 10 tandanya. Dan 10 itu semuanya karakter. Nah, itu dicontohkan negara-negara yang dulu mengalami kehancuran, dulu diagnosisnya tanda-tanda ini muncul, dan Indonesia 10 tanda itu muncul. Wow. Dan saya sampaikan kepada beliau, kenapa enggak ujungnya sebuah evaluasi UAN dan sebagainya itu, kenapa enggak ini saja 10 tanda ini sebagai barometer kesuksesan pendidikan di Indonesia? Enggak usah pakai angka gitu. Jadi pakai ukuran statistik, berapa orang yang misalnya masih melakukan ini, masih melakukan itu, seks, aborsi. Sebenarnya jumlah aborsi kayak kemarin disampaikan oleh Kak Seto bahwa tingkat aborsi, kemudian juga tingkat anak-anak SMP yang tidak perawan lagi sampai angkanya 67,4%, di atas 50%, jauh di bawah China. China sekitar 15%.
Saya katakan ini sebenarnya bukan angkanya Komnas HAM, ini adalah angkanya pendidikan. Betul. Itu Komnas HAM hanya mengukur saja bahwa outputnya sekarang dari 10 anak SMP yang berdiri itu 7 diantaranya tidak perawan lagi. Dan ini kan dahsyat gitu. Ini tahun sekarang loh Pak. Gitu makanya saya kalau seminar saya sampaikan kepada para orang tua, hey, jangan enak-enakan, jangan-jangan anakmu masuk yang 7, bukan yang 3. Seperti itu Pak. Itu kan sebenarnya harus dijadikan barometer. Output ya, output bahwa oke, pendidikan Indonesia itu sukses gitu. Karena 10 tanda ini berhasil kita berantas. Nah itu Thomas Likona sudah menyatakan bahwa di Amerika tahun 80-an ini menjadi basis perubahan di sana. Tapi jangan khawatir Pak, memang mengubah itu nggak gampang. Bahkan di Amerika sendiri itu sampai untuk berani melakukan ini yang seperti dilakukan oleh Lazuardi dan teman-teman itu sampai ada filmnya Pak sekarang. Judulnya itu adalah Waiting for Superman. Saya ngelihat, saya pikir itu film Superman Pak. Ternyata bukan. Itu film tentang pendidikan di Amerika yang menggambarkan tentang orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk berubah di sekolahnya. Jadi mengubah sendiri sekolahnya, tidak mengikuti government. Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Ayah ya. Oke. Setelah pesan-pesan berikut ini semua listener. Masih ada satu sesi jika kita ingin berbincang-bincang lagi. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Selepas yang satu ini kami masih akan segera kembali. Baik, kita tinggal satu sesi dalam Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi dan juga Pak Munif ini ya. Memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tidak mungkin semua SMS kita bisa bacakan, tapi mudah-mudahan ada intisari-intisari yang mungkin itu juga pertanyaan Anda begitu ya Pak Munif dan juga Ayah Edi, itu bisa Anda rangkum sendiri. Nah berikutnya ini saya juga masih akan ke SMS lagi. Mumpung juga masih ada satu sesi ini di terakhir ya. Ayah dan Pak Munif teruskan perjuangannya ya. Semoga di belahan Indonesia dan negara lain banyak yang mau melanjutkan perjuangan ini. Amin. Saya akan berusaha untuk jadi salah satu bagian dari Anda. Amin. Oke, berikutnya. Smart FM nantinya akan menjual rekaman ini nggak sih? Oke, tidak usah khawatir Pak. Nanti tinggal kita koordinasikan dengan pihak Smart FM. Saya ingin menghadiahkan rekaman ini kepada guru di sekolah anak saya. Terima kasih Ayah. Oke. Luar biasa. Berikutnya, salam luar biasa Ayah Edi dan Pak Munif serta Mbak Riri. Akhirnya ada yang nyebut juga. Alhamdulillah. Singkat saja, kami sangat butuh dengan rekaman acara malam ini karena kami sedang merancang sekolahnya manusia yang berkarakter di Sulawesi. Luar biasa. Di Sulawesi katanya, dari Pak Ibnu Abbas di Makassar. Ya. Insyaallah berikutnya, Assalamualaikum Ayah dan Pak Munif dan Mbak Riri. Apa yang harus kita lakukan karena standar kecerdasan anak murid kita masih sama dengan angka dan terlihat dari rapot saja. Dari Haryana di Medan. Berikutnya, selamat malam Mbak Riri dan Ayah serta Pak Munif. Saya pendengar setia dan sangat setuju sekali dengan konsep sekolah yang ditawarkan. Nah, saya tinggal di Cibubur nih. Dekat dong dengan Ayah ya. Dekat sekali itu. Di mana kira-kira saya harus menyekolahkan anak saya nih Ayah? Ada referensi nggak? Saya sudah coba daftar tapi ternyata belum ada kelas SD yang sekolahnya di TK. Mohon infonya untuk prepare anak saya, khususnya anak kedua dan ketiga. Oke. Salam Ayah Edi dari Habibi di Keranggan. Berikutnya, Ayah selamat ulang tahun. Terima kasih. Happy birthday untuk Ayah kemarin ya. Sehat-sehat orang seperti Ayah, mudah-mudahan kita banyak doakan. Mbak Riri juga ya. Bulan Juni tanggal berapa? Ya masih lama masih. Tapi kita sama bulannya. Berikutnya ini dari Ibu Ita di Pekanbaru. Terima kasih Ayah sudah mengundang Pak Munif Hatib. Saya sudah baca buku Pak Munif yang berjudul Sekolahnya Manusia. Oke, kebetulan saya lagi bingung cari sekolah untuk anak saya. Kira-kira bisa nggak ya Bapak buka sekolah manusia yang seperti di Gresik itu loh, di Pekanbaru katanya. Pekanbaru. Oke, tadi ada juga nih dari Sidoarjo. Nanya, Pak yang di Sidoarjo itu di mana ya alamatnya katanya. Oke, silakan Bapak satu persatu mungkin bisa, atau ada yang bisa sekaligus dijawab. Silakan Ayah. Ya, nanti sisanya Pak Munif. Saya ingin menegaskan saja bahwa tadi di awal sebelum siaran ini saya sudah bicara dengan produsernya acara ini
untuk meminta copyright menjadi right to copy. Right to copy. Jadi nanti hari Sabtu acara ini akan diulang lagi di semua daerah. Ada yang hari Minggu kalau nggak salah di Semarang atau di beberapa tempat. Tolong direkam kalau bisa direkam kemudian itu sudah punya right to copy. Jadi rekaman itu boleh di-copy sebanyak-banyaknya dan dibagikan kepada guru dan orang tua yang kira-kira membutuhkan. Saya juga akan meminta masternya nanti kalau misalnya Anda adalah someone, misalnya orang yang menjadi center of change, misalnya kepala sekolah kah atau siapakah center of atau agent of change, itu nanti bisa meminta kepada manajemen Ayah Edi, nanti kita akan kopikan dan kita akan kirim ke alamat tujuan. Tapi hanya untuk yang agent of change ya, bahwa Anda nanti akan mengkopikan lagi untuk 100 orang berikutnya begitu, tidak untuk individu karena kalau individu kita terlalu banyak nanti begitu kira-kira. Monggo silakan. Sisanya Pak Munif nih. Beberapa pertanyaan banyak yang Sidoarjo, yang Pekanbaru, silakan nih Pak. Mungkin ini tips ya. Bagaimana kita memilih sekolah untuk anak kita. Tipsnya ini. Ini saya pikir satu hal yang penting ya. Dan ini saya lakukan juga ke anak saya. Yang pertama, kalau saya mau menyekolahkan anak saya melihat bagaimana metode penerimaan siswa barunya. PSB-nya. Kalau sudah pakai seleksi tes yang ketat, saya mundur. Ini. Itu pasti bukan sekolahnya manusia. Bukan. Itu. Karena dia tidak siap menerima anak dalam berbagai macam kondisi. Jangan salah paham. Saya tidak anti observasi dan tes. Tidak apa-apa. Mau segudang alat-alat tes observasi, nggak ada masalah. Tapi tolong gunakan itu sebagai database siswa untuk masuk ke dalam dunianya. Nggak masalah. Semua sekolah yang baik itu melakukan observasi. Iya. Tapi yang saya dalam tanda kutip harus saya koreksi adalah kalau 1 atau 2 alat itu tiba-tiba dijadikan, ya kamu masuk, kamu tidak masuk. Judgment. Nah ini problem. Jadi dari penerimaan siswa baru. Kalau secara bergurau, saya bilang alat tes yang paling bagus itu tes denyut nadi. Nah, ada nadinya, oke, masuk sudah karena itu anak manusia sudah seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi pola penerimaan siswa baru itu. Nah, masyarakat sekarang terbius oleh kalau itu sudah sulit masuk di situ jadi hebat. Nah, ini ayo harus kita buanglah paradigma seperti itu. Kita bongkar betul ya. Di malam ini mudah-mudahan semua orang tua menyadari itu. Kita bongkar seperti itu. Betapa saya kalau sudah penerimaan siswa baru itu saya biasanya ke sekolah-sekolah yang seperti itu, Ayah Edi. Ini orang tua yang bergerumul ya melihat nilai-nilai anaknya diterima atau tidak. Kemudian setelah anakku tidak diterima, langsung keluar memanggil anaknya, kemudian mohon maaf, mengatakan anaknya bodoh. Lele, sudah tak kursusin, sudah tak ini, kok masih belum bisa berhasil. Dasar kue bodoh. Kok berani ya, padahal itu ciptaan Tuhan ya. Makanya itu. Kok berani. Itu. Yang kedua adalah di prosesnya. Prosesnya ini kualitas gurunya, apakah betul jadi agent of change. Tapi kita sulit kalau tanya kepala sekolah atau tanya gurunya, Anda ini gurunya manusia enggak? Guru yang hebat enggak? Itu sulit, pasti semua akan bilang, wow hebat seperti itu. Nah, tips buat orang tua adalah datang ke kepala sekolahnya, minta satu saja, jadwal pelatihan guru. Kalau ada sekolah, kepala sekolah yang bilang, wah ada 1 tahun, 1 hari, 6 jam kita pelatihan. Sekolah A. Kalau sekolah B, wah tiap 6 bulan kita pelatihan. Di sekolah C, tiap hari Sabtu kita pelatihan. Maka kita sebagai orang tua, saya usulkan memilih sekolah yang frekuensi pelatihan gurunya yang terbanyak. Karena guru juga manusia. Ya, ada lagunya itu, Pak. Ada lagunya itu. Nah, jadi itu, ya kan? Kan sulit kalau kita langsung menjudgment guru ini bagus tidak. Tapi pelatihan guru itu bisa disimbolkan di situ. Nah, itu mungkin tips sederhana, praktis gitu ya. Tapi sangat bermanfaat untuk Anda terutama bukan akreditasi, Pak ya. Bukan. Iya, apalagi itu. Terlalu juga berat gitu ya, Pak ya. Iya. Bukan, kan ini Pak Nuh sekarang sedang mengevaluasi yang sekolah katanya berstandar atau rintisan berstandar internasional. Dan saya pernah ke salah satu, saya nggak perlu sebut ini, sekolah berstandar internasional. Buka pintu kamar mandinya aja sulit.
Standar internasional. Ya. Oke. This problem. Baik, Ayah dan Pak Munif, saya pingin lama lagi gitu ya ngobrol. Apalagi dengan Pak Munif, saya jadi betah juga nih. Belum baca bukunya sebetulnya saya, tapi setelah ini menjadi PR buat saya untuk membaca bukunya Pak Munif ya. Kita tapi harus segera mengakhiri perbincangan. Pak Munif, terima kasih banyak sudah datang ke studio Smart FM jauh-jauh dari Surabaya. Sama-sama. Aduh, sukses banget ya Bapak ya. Ayah, terima kasih banyak ya Ayah. Terima kasih kembali Riri, terima kasih Smart Listener. Iya, Smart Listener, terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terakhir ini yang akan saya bacakan. Pak Munif, Ayah Edi dan Mbak Riri, saya juga perlu rekaman hari ini. Oke, terakhir ini memang ada lagi, tolong dibacakan dan dijawab. Mohon maaf Bapak, saya harus mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Gabung saja di Facebook Ayah Edi, komunitas Ayah Edi. Saya sudah bergabung di sana dan komunitas Ayah Edi 2 sekarang. Komunitas Ayah Edi 2, betul, saya baru diinformasikan karena yang satu sudah penuh begitu ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda ya selama hampir 2 jam bersama kami dalam Indonesian Strong From Home. Ayah, ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau kita mau pasti bisa. Jadi yang pertama itu mau dulu. Oke. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, akhir kata saya Riri Artakusuma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Let's make Indonesian strong from home. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.